Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan beberapa warta paroki sebagai berikut. Minggu 16 Mei 2021 merupakan hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Stefanus, Dirijen Ibu Teresia Dian Puspajati, Pemasmur Bapak Antonius Kamiti, Organis Ibu Berta Trihartiningsih, Lektor Saudari Agatha, Paramenta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Miss Dinar, Anita dan Devon, Prodiakon Bapak Ignatius Supoyo Darmono dan Bapak Stefanus Suyanto, Non liturgi lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. Kolekte Minggu Paskah ke-6. Kolekte pertama sejumlah Rp729.000. Kolekte kedua Rp652.000. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur halaman 532. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia Yesus Kristuslah yang pertama-tama naik ke surga dengan raganya dan ikut serta dalam kemuliaan kekuasaan Bapaknya. Tetapi bagi kita pun hari ini adalah hari kemenangan, sebab bersama Kristus kita bangkit dan dengan kenaikannya badan kita pun juga dimuliakan. Kini kita sudah ambil bagian dalam kekuatan yang melebihi maut, karena Kristus meletakkan tugasnya pada bau kita. Karena itu dalam perjamuan ini kita diajak untuk memberi kesaksian atas rohnya. Mari kita siapkan hati kita bagi kemuliaannya, juga bagi kemuliaan pribadi kita masing-masing karena rahmat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami.
Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini untuk para pemerhati Taman Doa Bunda Maria Pereng yang sedang sakit,
Mohon rahmat kesembuhan dan kesehatan Bapak Edi San dirawat di Semarang, Bapak Ardi dirawat di Solo, dan Ibu Francisca Supartina dirawat di Jogja. Kita juga mohon rahmat untuk keluarga kita masing-masing supaya senantiasa diberi rahmat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia berangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman Allah
bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pelajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering kita lihat ada tanda-tanda, kata-kata atau ungkapan yang menunjukkan, ini loh kelompokku, ini loh yang bagus. Kalau makanan enak itu istilahnya apa? Sultan atau apa gitu. Kalau ngomong ke Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah, masalah ini buri. TV ada satu untuk semua. Waktu mau kemerdekaan ada ungkapan Indonesia bisa. Jadi ada satu yang khas yang mau disampaikan dengan ungkapan-ungkapan itu. Nah, hari ini kita juga merayakan satu hal yang membuat kita itu punya kekhasan di dalam hidup beriman, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa pokok. Dan itu dirumuskan di dalam syahadat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Karena menjadi peristiwa pokok bagi hidup beriman kita, maka memungkinkan kita untuk bisa menghayati hubungan kita dengan Tuhan yang secara istimewa, menjadi pengantara tunggal. Jadi kalau kita berdoa selama bulan Maria ini, mohon kepada Maria, itu Bunda Maria lalu disampaikan ke Yesus. Jadi pengantara tunggal itu Kristus, Maria berikutnya, Santo Santa berikutnya, Romo Paroki terakhir. Jadi kalau Romo minta doa itu berarti pengantar sing paling entek-entekan. Sehingga kita juga mempunyai kekhasan sebagai murid-murid Tuhan.
Ciri khas orang Kristen adalah hubungan pribadi dengan diri Yesus. Jadi hubungannya dengan pribadi Yesus yang diberi gelar Kristus dan Kurios. Kristus itu artinya Mesias, Kurios itu artinya Tuhan. Maka kalau kita nyanyi Tuhan kasihanilah kami kan Kyrie dan Kriste eleison. Santo Petrus di dalam Kisah Rasul bab 2 pada awal-awal itu kebangkitan Tuhan mengatakan bahwa jadi kamu seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang diajarkan pertama-tama oleh para rasul itu bukan ajaran Yesus, bukan karyanya, bukan sengsaranya, tetapi kedudukannya ini. Yesus yang kita percayai adalah Kristus dan Kurios, Tuhan dan Kristus. Ini kedudukan yang menjadi awal dasar dari pewartaan. Baru setelah itu orang ingat karyanya, sabda-sabdanya, lalu ditulis di dalam kitab suci. Sama seperti kalau misalnya kita punya anak lomba lari, itu pertama-tama mulai karena tahu pulang itu anaknya menang, anakku menang, menang lenopo. Gelut, jawab lari. Larinya seperti apa? Baru dijelaskan. Tapi pertama yang sampai rumah wartanya adalah anakku menang. Saya masih ingat dulu waktu bapak saya mendengar saya lahir itu juga mengatakan begitu. Metu loro, opone gitu kan. Jarine ngono kuwi, gitu. Tapi yang pertama itu. Maka persis yang dikatakan Santo Petrus dalam Kisah Rasul bab 2 juga itu. Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan menjadi Kristus dan Kurios. Baru cerita-cerita lain menyusul dan disusun kitab suci mulai tahun 40, mulai dari Santo Paulus dan seterusnya. Jadi yang diajarkan bukan pertama-tama itu tadi, tetapi Kristus yang sekarang kedudukannya istimewa. Raja yang berkuasa memerintah akan keselamatan dan kebahagiaan mereka yang percaya. Maka di dalam syahadat ditulis naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan menghakimi, mengadili. Itu simbol atau ungkapan kekuasaan. Orang Kristen terutama percaya kepada Yesus Kristus yang kini hidup, karena dibangkitkan oleh Allah dari dunia orang mati dan sekarang menjadi penyelamat semua orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu ditanya oleh siapapun apakah Kristus itu masih hidup, mesti jawabannya masih hidup. Tapi kalau Anda tanya kepada orang yang beriman lain, tanya, yang kau percayai masih hidup enggak? Mbuh. Ya. Tapi kalau orang Katolik yang sungguh menghayati iman, Kristus masih hidup, masih. Kapan sampai kapan? Sampai sekarang. Karena ini yang naik ke surga, dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti yang kita percaya itu pribadi yang masih hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Itu kekasan orang Katolik. Maka sak minim-minime wong Katolik percaya ngono iki cukup jane. Rasane gereja, rasah kur, rasah kolekte, rasah napa nih? Kerja bakti, ya. Iso jane seperti itu. Tetapi apa yang ngono kuwi minimalis. Ya. Karena apa? Ungkapan iman kita tampak di dalam yang tadi yang tidak dibuat tadi. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu agama kita itu pusatnya adalah pribadi diri Yesus Kristus. Di Antiokhia pada Kisah Rasul bab 11 ayat 26
Itu dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus di Antiokhia inilah pertama kali disebut Kristen. Maka kita ini masing-masing Kristen karena pengikut Kristus. Sono tambahan Kristen Katolik. Nah, sementara peran agama, kitab suci, pertemuan-pertemuan rohani itu membantu menjadi sarana iman kita atau sebagai buah penyelamatan yang kita alami. Maka peristiwa kenaikan inilah yang memungkinkan kita itu melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita menurut Santo Paulus tadi, memungkinkan kita ini mengenal Allah secara benar. Maka Bapak Ibu yang sudah dibaptis, sudah dicurai air dan Roh Kudus, itu sudah mestinya mengenal Allah secara benar. Tambah lagi secara istimewa ketika kita menerima sakramen penguatan atau krisma. Maka syarat menjadi wali baptis antara lain sudah krisma. Syarat menjadi saksi perkawinan juga sudah krisma. Karena itu Roh Kudus. Maka kalau ada orang yang sudah krisma kok meninggalkan iman, kok uripe saya ora genah, iki berarti konslet. Nggih. Konslet. Maka kalau kita sudah bisa mengenal Allah dengan benar, kita juga benar di dalam pengharapan. Jadi kasih wong Katolik apa duwe harapan. Mulane wong Katolik pesimis berarti urung Katolik. Anak sekolah bodoh, ning isih tetep di harapan. Sesuk mbok menawa ning SMP pinter, isih bodoh. Sesuk mbok menawa SMA pinter, ya tetep isih bodoh. Sesuk kuliah mbok menawa pinter, ya tetep isih bodoh. Bar dadi nganten omah-omah ketok le pinter. Lumayan daripada TK, SD, SMP, SMA, kuliah pinter mbok omah-omah bubrah. Kita milih ndi? Bapak Ibu ndi anak sing ndi bodoh saka SMP tekan kuliah ning le omah-omah bahagia apik karo pinter terus ning le omah-omah ambyar. Ora milih kabeh nek kula. Nah iso ya apik saka awal dan berakhir dengan baik. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Pengenalan akan Allah secara ringkas memuat makna mengenal akan pribadi Tuhan Yesus. Mengenal akan pribadi Tuhan Yesus. Wis rasane digambaran Allah Bapa kaya apa, Roh Kudus kaya apa, wis kaya Gusti Yesus kuwi tak wis cukup. Seperti diceritakan di dalam Kisah Rasul tadi. Kata-kata yang bagus diungkapkan oleh Lukas di dalam Kisah Rasul. Hai Theophilus. Theophilus itu sebetulnya sama dengan artinya anak Allah. Jadi kita semua. Dalam bukuku yang pertama, itu berarti Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dan seterusnya. Ini kata-kata Theophilus. Jadi ini ditujukan untuk kita. Masih hidup. Selanjutnya diharapkan dari pengenalan akan Allah yang benar itu memuat tuntutan di dalam kesukaan hati bagi kita untuk menjadi saksi. Mewartakan pengalaman keselamatan itu disebut dalam Kisah Rasul tadi ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, terutama tempat kita berpijak. Jadi ujung bumiku sekarang di sini, ujung bumi Anda sekarang di situ. Dimanapun itu artinya. Kita juga boleh yakin di dalam tugas kesaksian itu karena apa? Allah menyertai. Penyertaan Allah yang antara lain akan tampak di dalam tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Menarik mendapat berbagai pilihan kemungkinan di dalam tanda itu. Mengusir setan demi namanya, pandai bicara dalam bahasa. Wong Katolik ini rai somong iki kebangetan gitu. Kejaba nek bisu. Memegang ular
tidak apa-apa. Pernah pegang ular? Lo tahu ning ulane cekeli wong ki tak ngene-ngene iki, nggih. Tuh. Minum racun pernah? Rasa dicoba. Nek mati malah repot gitu. Tapi paling tidak itu menjadi tanda-tanda bahwa kamu tidak akan celaka. Saya tuh waktu di Kalimantan pernah digigit nyamuk, semut besar sekali itu. Dan ada orang yang digigit itu mati. Saya kok orang mati gitu. Ya mereka aku utusan kok itu. Saya disertai Tuhan mungkin gitu. Ya. Tapi ada orang yang mati digigit semut itu. Menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangan atasnya. Bapak Ibu sudah ngandel ra kuwi. Putrane loro demek ndas apa sirahe. Ya. Kowe marile dalam nama Yesus. Kita itu kadang kurang yakin. Kadang kurang yakin. Jujur saya itu sering nyepatani wong kelakon. Ning nek iso ya aja tak teruske, nggih. Wong ndongake kok elek gitu. Tapi paling tidak kalau kita punya iman sungguh sembuh. Sekarang yang baru ngetren kan namanya pastor atau pendeta Andi, siapa itu? Andi Simon. Ya nek nambah ini gitu. Coba nanti Bapak Ibu kalau ada yang di rumah sakit, umpamane ibu masuk angin. Gelak mari, gitu. Atau dijiwit, gitu. Masuk angin tuh berarti yang dijiwiti, karena supaya darah mengalir. Jadi kita istimewa diberi seperti itu. Hanya jujur kadang kita kurang yakin. Saya pernah kok di Semarang dulu ada satu bapak yang rambutnya itu udah habis. Lalu saya bilang, Pak, pengen tukul rambutnya? Nggih Romo, gelem tak bandem salib. Yakin mesti tukul. Tapi dia tidak yakin, ya wis kowe ora yakin aku ya ora sida. Ya. Tiwas tak bandemke malah banyak ndase gitu. Wong dia enggak yakin. Ya. Maka keyakinan itu penting. Jadi orang Katolik itu istimewa. Tuhannya masih hidup sampai sekarang. Yang dipercaya itu masih hidup sampai sekarang. Menarik kalau Bapak Ibu menyimak kembali, saudara saya terkasih, bacaan yang kedua, surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagus sekali ini, sebagai orang beriman diteguhkannya. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, rungokno, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, mulai dari wong Katolik iki kudune rendah hati, lemah lembut, ora lemah gemulai lho nggih. Sabar, apa meneh sing jenenge sabar. Tahu Bu Sabar ora nggih? Weruh Pak Sabar nesu tahu? Nggih. Nek nesu lok wae jenengmu Sabar kok nesu. Nggih. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Apik nasihati Santo Paulus. Kalau kita bisa mengusahakan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita pun seperti orang-orang Galilea dalam pengalaman persekutuan menatap ke langit. Kita tercengang, namun kita dituntut untuk pergi mewartakan setelah secara pribadi mengalami sinar kemuliaan Tuhan. Kehangatan kita bersama Allah dalam iman harus kita bawa pergi di dalam hidup sehari-hari. Maka setiap kali Ekaristi selalu diakhiri dengan pergilah engkau diutus. Dalam bentuk kesaksian hidup sebagai murid-murid Tuhan seperti anjuran Santo Paulus tadi, maka kita harus bangga dengan diri dan iman kita. Bangga dan yakin dengan pribadi Yesus Tuhan dan penyelamat kita. Aja nek ditakoni wong panjenengan agamane napa? Kula namung Katolik. Tak dongake ra suwe. Mesti sengsara wong ngono kuwi. Gawe salib ya, tanda salib yang tidak ditutupi. Gitu. Neng warung mangan ya mangan, ledak demi nama bapak we. Jadi dikirane iki wong liya ndeloke, oh bapak ki mumet ning jane sembahyang. Apa? Pengecut.
Ya. Lho becik mati. Ya. Mati demi Kristus. Ya. Maka Bapak Ibu saya harap terutama umat Ngablak sini jangan takut mengakui hidup iman. Ya. Karena itulah juga pewartaan. Saya dulu juga penakut. Jujur saja saya tuh ganti KTP tak tulisi status pekerjaan pastor itu baru berapa tahun. Sebelumnya wira swasta. Ya. Jadi harap macam-macam ya ora ono wong ngecek iki apa to? Oh, wira swasta. Tapi sekarang pastor ya. Maka ada kelebihan ada keuntungan. Nek aku tumindak Allah, Rama kok kaya ngono. Nek salah dilalai kok ngerti kuwi Rama dimaklumi, gitu. Contohnya aja dalam lalu lintas, saya pernah melanggar lalu lintas begitu lihat Romo ya, iya, oh ya bebas. Jadi ada keuntungan ada kerugian. Tapi jujur bahwa mengakui iman dengan bangga itu hendaknya kita sadari. Termasuk muda-mudi yang pacaran wis cetha sing disenengi rasa iman ya ngomong aku Katolik. Kamu mau ndak? Ndak mau lebih baik putus sekarang daripada terluka hatiku. Gitu? Atau hatimu gitu. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, kebanggaan itu akan iman itu juga membuat kita menjadi tegas di dalam hidup, tidak perlu menambah berbagai permasalahan yang tidak perlu. Semoga kita semakin teguh dalam iman akan Kristus yang bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pun juga akan mengalaminya kelak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat di mana kita mengakui Yesus yang naik ke surga. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga, maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jamahlah saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang selalu penuh hati untuk taman doa Ibu Maria di Pereng. Kiranya Kau beri rahmat kesembuhan dan kesehatan Bapak Edi San, Bapak Ardi dan Ibu Francisca Supartinah. Jamahlah pula di antara umat kami yang sedang sakit, yang sedang berbeban, curailah Roh-Mu
supaya apa yang menjadi sabda Tuhan terbukti sebagai murid-murid-Mu menerima rahmat istimewa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya. Kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu untuk umat-Mu di Kuasi Paroki Santo Petrus Paulus Ngablak ini, agar senantiasa bersatu sebagai satu dalam kesatuan roh, satu gereja, satu iman, satu baptisan, sehingga menjadi umat yang semakin bisa memuliakan nama-Mu melalui kebersamaan yang saling meneguhkan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan Putra-Mu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja Mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, inilah Dia yang naik ke surga, yang menjadi sumber hidup kita, iman kita pribadi Kristus Yesus. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menambahkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila Ia datang untuk menghakimi dunia. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dan semoga saudara sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, marilah pergi, kita diutus. Amin.